Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di mana kita berkumpul untuk menjelajahi sejarah presiden-presiden Amerika Serikat. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semua, karena kita akan memulai perjalanan menarik ini bersama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang presiden-presiden Amerika Serikat dari yang pertama hingga yang saat ini, dimulai dari George Washington. Sebelum kita ke videonya, saya ingin memberi pengumuman agar teman-teman selalu mendukung channel YouTube Superior dengan klik tombol subscribe. Karena kami akan memberikan giveaway sebesar 500.000 untuk teman-teman yang terpilih, dan kami akan membagikannya saat mencapai 10.000 subscribers. Silahkan isi kolom komentar untuk berpartisipasi dan mari kita tonton videonya sampai habis. George Washington, sebagai presiden pertama Amerika Serikat, dikenang sebagai sosok pemimpin yang visioner dan berani dalam menghadapi tantangan awal negara itu. Diangkat menjadi presiden setelah memainkan peran krusial dalam Perang Revolusi Amerika. Washington memegang tampuk kepemimpinan dengan tujuan menyatukan negara yang baru terbentuk. Selama masa jabatannya, ia menyelesaikan banyak tradisi yang masih diikuti para presiden sampai sekarang. Washington juga terkenal karena menolak untuk menjabat lebih dari 2 periode, sebuah keputusan yang menetapkan norma bagi kepemimpinan di masa depan. Di samping itu, ia sangat menekankan pentingnya persatuan dan peringatan terhadap bahaya partisipasi politik yang berlebihan. Warisan George Washington sebagai bapak negara terus hidup dan menginspirasi generasi demi generasi di seluruh dunia. Keberaniannya dalam menghadapi krisis dan kemampuannya untuk memimpin dengan integritas menjadikannya teladan bagi pemimpin masa depan. Selain itu, Washington juga memainkan peran penting dalam merancang konstitusi Amerika Serikat yang menjadi landasan hukum bagi negara. John Adams, Presiden kedua Amerika Serikat, adalah seorang pemikir yang visioner dan penulis yang handal. Ia memainkan peran yang penting dalam merumuskan deklarasi kemerdekaan dan menjadi suara yang kuat untuk kemerdekaan kolonial. Meskipun dikenal sebagai seorang federalis yang kuat, Adams percaya perlunya pemerintahan yang seimbang dan beradab. Di masa kepresidenannya, ia menghadapi tantangan besar, termasuk konfrontasi dengan Prancis yang dikenal sebagai Perang Kuasi. Meskipun mendapat kritik, Adams tetap berkomitmen pada prinsip non-intervensi dan diplomasi yang hati-hati. Setelah di masa jabatannya, ia tetap aktif dalam politik dan penulisan, serta menjalin persahabatan mendalam dengan Thomas Jefferson. Kedua tokoh ini, yang pernah bersaing, akhirnya berdamai dan saling menghormati di usia senja mereka. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, Adams merenungkan perjalanan hidupnya dan kontribusinya kepada bangsa yang baru lahir. Ia meninggal pada tanggal 4 Juli 1826, pada hari yang sama dengan Thomas Jefferson, menandai momen bersejarah dalam sejarah Amerika. Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat, seorang tokoh penting dalam sejarah Amerika yang lahir pada 13 April 1743 di Colonial Virginia. Jefferson adalah penulis utama Deklarasi Kemerdekaan yang diadopsi pada tahun 1776. Jefferson menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden pada tahun 1801. Visi Jefferson untuk Amerika mencakup penguatan hak asasi manusia dan pemerintahan yang terbatas. Pembelian Louisiana pada tahun 1803 yang memperluas wilayah Amerika Serikat secara signifikan. Proyek ambisius Jefferson, yaitu ekspedisi Lewis dan Clark, yang bertujuan menjelajahi wilayah baru tersebut. James Madison, Presiden keempat Amerika Serikat, dikenal sebagai Bapak Konstitusi karena perannya yang krusial dalam penyusunan dokumen dasar negara tersebut. Ia di tengah dilema politik dan konflik internal, James Madison berhasil memimpin Amerika melalui perang, sebuah periode kritis yang menguji ketangguhan bangsa muda. Madison juga dikenal karena pandangannya yang kuat mengenai hak-hak individu dan perlunya pemerintahan yang terbatas yang tercermin dalam amandemen pertama konstitusi. Selama masa kepresidenannya, Madison berusaha mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi negara, termasuk inflasi dan ketidakstabilan finansial. Selain itu, Madison berperan penting dalam mendirikan Partai Demokrat Republik yang menandai perubahan besar dalam lanskap politik Amerika. Sepanjang hidupnya, Madison juga menunjukkan minat yang besar dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat, mendukung pembentukan universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Setelah masa kepresidenannya, Madison tetap aktif dalam urusan publik dan menjadi anggota Dewan Pengawas Universitas Virginia yang didirikan oleh Thomas Jefferson. James Monroe, mantan Presiden Amerika Serikat yang kelima, dikenal karena doktrin yang dinamakan sesuai namanya yang membentuk kebijakan luar negeri Amerika di abad ke-19.
Selama masa kepresidenannya dari tahun 1817 hingga 1825, Monroe bekerja keras untuk memperkuat kesatuan nasional dan memperluas wilayah Amerika Serikat. Salah satu momen paling penting dalam karirnya adalah ketika ia mengumumkan doktrin Monroe pada tahun 1823 yang bertujuan untuk melindungi negara-negara Amerika dari intervensi Eropa. Doktrin ini menyatakan bahwa setiap upaya dari kekuatan Eropa untuk mengkolonisasi atau mengintervensi di belahan bumi Amerika akan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Amerika. Ya, selain itu ya, James Monroe juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan Amerika dengan negara-negara lainnya melalui kebijakan diplomasi yang hati-hati. Monroe juga dikenal atas pencapaiannya dalam mengatasi isu-isu domestik, termasuk perdebatan tentang perbudakan dan ekspansi ke barat. John Quincy Adams, salah satu presiden terpenting dalam sejarah Amerika, dikenal karena dedikasinya terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Berkat kecerdasan dan pendidikan yang luas, Adams menjadi diplomat yang sangat terampil sebelum akhirnya menjabat sebagai Presiden ke-6 Amerika Serikat. Salah satu prestasi terbesar Adams adalah perannya dalam pembelian Florida yang memperluas wilayah Amerika Serikat secara signifikan. Selain itu, Adams juga dikenal karena visi ambisiusnya untuk mempromosikan pendidikan dan infrastruktur di negara yang baru merdeka ini. Namun, masa kepresidenannya tidak hanya diwarnai oleh keberhasilan. Ia juga menghadapi tantangan besar, termasuk perpecahan politik dan konflik dengan partai oposisi. Setelah masa jabatannya berakhir, Adams tidak mundur dari dunia politik. Sebaliknya, ia melanjutkan karirnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, memperjuangkan berbagai isu sosial dan hak asasi manusia. Kepeduliannya terhadap perbudakan menjadikannya salah satu suara terdepan dalam pergerakan anti perbudakan di Amerika Serikat. Andrew Jackson, seorang presiden ke-7 Amerika Serikat, dikenal sebagai tokoh yang penuh kontroversi dan ambisi. Dia lahir pada 15 Maret 1967 di sebuah kabin kayu sederhana di Carolina Selatan. Sejak muda, Jackson mengalami berbagai kesulitan, termasuk kehilangan orang tua dan menghadapi peperangan. Karier militernya dimulai ketika dia bergabung dengan pasukan kontinental selama Perang Revolusi Amerika. Kepemimpinannya di medan perang, terutama dalam pertempuran New Orleans pada tahun 1815, melambungkan namanya sebagai pahlawan nasional. Setelah karier militernya, Andrew Jackson memasuki dunia politik dan terpilih sebagai presiden. Selama masa kepresidenannya, ia dikenal karena kebijakan populis dan penggulingan Bank Nasional. Namun kepemimpinannya juga dicirikan oleh kontroversi, terutama terkait dengan pemindahan paksa suku-suku asli Amerika dalam apa yang dikenal sebagai Jalan Air Mata. Meskipun banyak yang mengagumi keberaniannya, banyak juga yang mengkritik pendekatannya yang keras terhadap masalah hak asasi manusia. Martin Van Buren, Presiden ke-8 Amerika Serikat, lahir pada 5 Desember 1782 dan dikenal sebagai pendiri Partai Demokrat. Sebagai seorang politisi yang terampil, Van Buren memainkan peran kunci dalam pemilihan Presiden Andrew Jackson pada tahun 1828. Van Buren juga dikenal karena kemampuannya dalam mengelola krisis ekonomi yang muncul selama masa jabatannya. Selama masa kepresidenannya, ia berjuang menghadapi dampak dari kecelakaan ekonomi yang dikenal sebagai Panic of 1837. Van Buren berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan menerapkan kebijakan yang menekankan penghematan dan pengurangan utang publik. Meskipun usahanya, ia tidak berhasil mendapatkan dukungan yang cukup dari rakyat dan kalah dalam pemilihan kembali pada tahun 1840. Setelah masa kepresidenannya, Van Buren terus aktif dalam politik, termasuk upaya untuk mendirikan Partai Free Soil yang menentang perbudakan. Martin Van Buren meninggal pada 24 Juli 1862, tetapi warisannya sebagai salah satu pendiri sistem partisan modern di Amerika Serikat tetap dikenang. William Harrison, Presiden Amerika Serikat ke-9, dikenal sebagai sosok yang menarik perhatian di tengah era politik yang penuh gejolak. Lahir pada 9 Februari 1773 di Virginia, ia berasal dari keluarga yang terhormat dan memiliki latar belakang militer yang kuat. Karir militernya dimulai ketika ia bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, di mana ia dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai pemimpin yang handal. Harrison terkenal karena perannya dalam pertempuran Tippecanoe pada tahun 1811 yang meneguhkan posisinya sebagai pahlawan nasional. Tahun 1840, Harrison mencalonkan diri sebagai presiden dengan slogan kampanye Tippecanoe dan kawan-kawan, membawa semangat pahlawan perang ke dalam politik. Ia terpilih sebagai presiden dan dilantik pada 4 Maret 1841, tetapi masa jabatannya berumur pendek karena ia jatuh sakit.
Harrison meninggal dunia pada 4 April 1841, sebulan setelah mengambil alih jabatannya, menjadikannya presiden dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Amerika Serikat. John Tyler, Presiden ke-10 Amerika Serikat, dikenal karena kebijakannya yang kontroversial dan perannya dalam memperluas wilayah negara. Namun, kepemimpinannya tidak selalu mendapat dukungan penuh dari kabinetnya atau Kongres, seringkali mengakibatkan situasi politik yang tegang. Salah satu pencapaian terbesar Tyler adalah penandatanganan perjanjian untuk mengakuisisi Texas yang menjadi bagian dari negara bagian AS. Namun keputusan tersebut juga menciptakan ketegangan yang lebih besar antara utara dan selatan, memperdalam perpecahan yang akhirnya memicu perang saudara. Di luar kebijakan politiknya, kehidupan pribadi John Tyler juga menarik perhatian, terutama karena dia menjadi presiden dengan anak-anak yang masih kecil. Setelah masa kepresidenannya, Tyler tetap terlibat dalam politik, bahkan menyatakan dukungannya untuk sekte konfederasi selama perang saudara. Akhirnya bos John Tyler meninggal dunia pada tahun 1862 saat menjabat sebagai anggota Kongres dari Virginia, meninggalkan warisan politik yang rumit. James K. Polk, Presiden ke-11 Amerika Serikat, dikenal karena ambisiusnya dalam memperluas wilayah negara tersebut. Di tengah pemerintahannya, Polk berhasil mengamankan tambahan teritorial besar melalui Perang Meksiko-Amerika yang mengukuhkan dominasi Amerika di benua tersebut. Dengan kecerdasannya dalam kebijakan luar negeri, Polk menegosiasikan batas wilayah yang menguntungkan dengan Inggris yang akhirnya menyelesaikan sengketa wilayah di Oregon. Namun masa kepresidenannya juga diwarnai oleh kontroversi, terutama terkait dengan isu perbudakan yang semakin membara di Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Polk meninggalkan warisan yang kompleks, dihargai karena prestasinya dalam memperluas wilayah, tetapi juga dikritik karena konflik yang ditimbulkannya. Kematian Polk yang hanya 3 bulan setelah meninggalkan jabatan, menciptakan refleksi mendalam tentang dampak kebijakan dan tindakannya terhadap masa depan Amerika. Hingga saat ini, warisan James K. Polk tetap menjadi bahan diskusi di kalangan sejarawan dan masyarakat, dipandang sebagai sosok yang mempercepat pengembangan Amerika Serikat menjadi kekuatan besar. Zachary Taylor, seorang jenderal yang menjadi Presiden AS ke-12, dikenal karena kepemimpinannya dalam Perang Meksiko dan karakter yang tegas. Saat dia menjabat, nasional banyak tantangan yang dihadapi, terutama isu perbudakan yang semakin memecah belah negara. Meskipun hanya menjabat selama 16 bulan, pengaruhnya terhadap sejarah Amerika tetap terasa hingga saat ini. Kematian mendadaknya pada tahun 1850 menimbulkan spekulasi dan teori konspirasi tentang penyebabnya. Warisan Zachary Taylor sebagai pemimpin yang patriotik dan pragmatis terus diingat oleh banyak sejarawan. Pandangannya tentang persatuan negara menjadi pesan penting dalam menghadapi ketegangan yang semakin meningkat sebelum perang saudara. Sebagai seorang petani dan pemilik tanah, ia juga memberi contoh bahwa seorang pemimpin harus tetap dekat dengan akar rakyatnya. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang untuk mengejar karir di militer dan politik, menunjukkan bahwa latar belakang sederhana tidak menghalangi seseorang untuk mencapai puncak. Millard Fillmore, Presiden ke-13 Amerika Serikat, diangkat menjadi pemimpin pada masa yang penuh tantangan dan konflik. Di setengah ketegangan antara utara dan selatan, Fillmore berusaha menjaga persatuan negara dengan kebijakan yang kontroversial. Salah satu langkah terbesar Fillmore adalah penandatanganan Undang-Undang Kompromi tahun 1850 yang bertujuan untuk meredakan perselisihan tentang perbudakan. Namun keputusan tersebut justru menimbulkan pro dan kontra yang semakin tajam di kalangan masyarakat. Di luar isu perbudakan, Fillmore juga mendorong kemajuan dalam bidang pendidikan dan infrastruktur. Sayangnya, popularitas Fillmore menurun menjelang akhir masa jabatannya, dan ia tidak mendapatkan dukungan untuk pemilihan berikutnya. Setelah meninggalkan Gedung Putih, Fillmore tetap aktif dalam politik, bahkan mendukung partai baru yang muncul pada saat itu. Pada akhirnya, warisan Fillmore sebagai presiden tetap diperdebatkan, terutama terkait kebijakan perbudakannya. Franklin Pierce, Presiden ke-14 Amerika Serikat, lahir di New Hampshire dan dikenal karena masa jabatannya yang penuh tantangan. Setelah menempuh pendidikan di Dartmouth College, Franklin Pierce memulai karirnya sebagai pengacara sebelum terjun ke dunia politik. Pada tahun 1852, Franklin Pierce terpilih sebagai presiden, mengalahkan calon pesaingnya, Winfield Scott, dalam pemilihan yang kompetitif. Selama masa kepresidenannya, Franklin Pierce menghadapi berbagai isu kontroversial, termasuk masalah perbudakan yang semakin membara di Amerika Serikat.
Penerapan Undang-Undang Kansas-Nebraska yang kontroversial meningkatkan ketegangan antara utara dan selatan, menyebabkan kekacauan di wilayah tersebut. Kebijakan luar Reddick Pearson juga menjadi sorotan, terutama ketika dia berusaha untuk memperluas pengaruh Amerika di kawasan Pasifik dan Karibia. Namun, meskipun ambisi tersebut, kepresidenannya ditandai dengan penurunan popularitas yang drastis dan pengunduran diri dari arena politik setelah masa jabatannya berakhir. James Buchanan, Presiden ke-15 Amerika Serikat, dikenang sebagai salah satu pemimpin yang paling kontroversial dalam sejarah. Buchanan lahir di Mercersburg, Pennsylvania, dan dia dibesarkan dalam keluarga yang memiliki latar belakang politik kuat. Sebelum menjadi presiden, Buchanan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan juga sebagai Duta Besar untuk Inggris. Memasuki masa kepresidenannya pada tahun 1857, Buchanan dihadapkan pada meningkatnya ketegangan antara utara dan selatan yang akhirnya mengarah ke perang saudara. Buchanan percaya bahwa kebijakan luar negeri yang kuat dapat menyatukan negara, tetapi banyak yang menganggapnya tidak efektif dalam menangani masalah domestik. Salah satu keputusan paling kontroversialnya adalah dukungannya terhadap doktrin Polk mengenai ekspansi wilayah yang semakin memperburuk ketegangan antara negara bagian budak dan bebas. Menjelang akhir masa jabatannya, negara berada dalam keadaan kacau, dan banyak yang menyalahkan kepemimpinannya atas ketidakmampuan untuk mencegah perang saudara. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, dikenal sebagai pemimpin yang berjuang untuk persatuan dan kebebasan selama masa perang saudara. Sejak kecil, Lincoln menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tetapi tekadnya untuk belajar dan maju tidak pernah padam. Ketika ia terpilih sebagai presiden pada tahun 1860, tantangan terbesar yang dihadapi adalah perpecahan antara utara dan selatan. Selama masa jabatannya, Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang membebaskan budak di negara-negara bagian yang memberontak. Di tengah-tengah konflik yang berkepanjangan, Lincoln juga menyampaikan pidato terkenal di Gettysburg, menegaskan pentingnya persatuan dan demokrasi. Namun, pada tanggal 14 April 1895, Lincoln ditembak oleh John Wilkes Booth, seorang aktor dan pendukung konfederasi. Kematian Lincoln membawa duka mendalam bagi bangsa Amerika, dan ia dikenang sebagai simbol perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan. Warisan Abraham Lincoln terus hidup dalam nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di seluruh dunia. Andrew Johnson, Presiden ke-17 Amerika Serikat, mengambil alih kursi kepresidenan setelah pembunuhan Abraham Lincoln. Ia dikenal dengan kebijakan rekonstruksi yang kontroversial pasca Perang Saudara. Meskipun memiliki niat untuk memulihkan negara, banyak kalangan menilai kebijakannya terlalu lenient terhadap negara bagian selatan. Konflik antara Johnson dan Partai Republik mengguncang pemerintahan, yang akhirnya mengarah pada pemakzulan dirinya. Meskipun pemakzulannya tidak berhasil, reputasinya sebagai presiden dipertanyakan hingga akhir masa jabatannya. Setelah meninggalkan jabatannya, Johnson kembali ke Tennessee dan lebih fokus pada kehidupan pribadi dan politik lokal. Andrew Johnson akhirnya terpilih kembali ke Senat Amerika Serikat, menjadikannya satu-satunya mantan presiden yang pernah kembali ke badan legislatif. Meskipun banyak kontroversi yang mengelilinginya, warisan Andrew Johnson tetap menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan hingga saat ini. Kehidupan dan kepresidenannya mencerminkan tantangan besar di era rekonstruksi, serta konflik antara visi pemulihan yang berbeda. Ulysses S. Grant, salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Amerika, lahir di Point Pleasant, Ohio. Sebagai Jenderal Union selama Perang Saudara Amerika, ia memainkan peran kunci dalam mengalahkan pasukan konfederasi. Setelah perang, Grant diangkat sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-19 dan menjabat dari tahun 1899 hingga 1877. Selama masa kepresidenannya, ia berfokus pada rekonstruksi dan memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam. Meskipun menghadapi tantangan korupsi di pemerintahan, Grant tetap dikenal sebagai pemimpin yang berkomitmen pada persatuan. Setelah masa kepresidenannya, Grant melakukan perjalanan keliling dunia yang memperluas pandangannya tentang politik dan budaya internasional. Grant kemudian kembali ke kehidupan sipil dan menulis autobiografi yang sangat dihargai yang diterbitkan pada tahun 1885. Meskipun menghadapi kesulitan finansial, karya tulisnya berhasil menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan setelah kematiannya. Rutherford B. Hayes, seorang Presiden Amerika Serikat yang ke-19, dikenal karena upayanya memulihkan integritas pemerintahan setelah perang sipil. Selama masa kepresidenannya, Hayes berfokus pada reformasi sipil dan pendidikan.
Dia juga dikenal karena keputusan kontroversialnya untuk menarik tentara federal dari selatan yang menandai akhir rekonstruksi. Rutherford B. Hayes percaya bahwa negara harus bersatu kembali dan mempromosikan perdamaian antara utara dan selatan. Selain itu, dia aktif mendukung hak suara bagi wanita dan reformasi sosial di masyarakat. Setelah semasa kepresidenannya, Hayes menjadi rektor Universitas Ohio dan terus berkontribusi dalam pendidikan. Warisan Rutherford B. Hayes sebagai pemimpin yang berusaha untuk rekonsiliasi dan reformasi masih diingat hingga hari ini. Dia juga dikenang karena menegakkan prinsip pemerintah yang bersih dan menolak praktik korupsi. Hayes percaya bahwa pelayanan publik harus didasarkan pada merit dan bukan pada koneksi politik. Meskipun tidak selalu populer, kebijakan-kebijakannya membuka jalan bagi reformasi yang lebih besar di kemudian hari. James Garfield, Presiden ke-20 Amerika Serikat, adalah sosok yang penuh inspirasi dengan kisah hidup yang menarik dan perjalanan politik yang menakjubkan. Lahir pada 19 November 1831 di sebuah peternakan kecil di Ohio, Garfield tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Menghadapi berbagai tantangan di masa kecilnya, ia berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan akhirnya masuk ke Williams College di Massachusetts. Setelah lulus, Garfield menjadi guru dan kemudian menjabat sebagai rektor di sebuah sekolah tinggi sebelum terjun ke dunia politik. Sebagai anggota Kongres, Garfield dikenal karena kemampuan orasinya yang luar biasa dan komitmennya untuk mengatasi isu-isu penting saat itu, termasuk perbudakan dan reformasi sipil. Pada tahun 1840, Garfield terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat setelah melalui konvensi yang sangat kompetitif dan kontroversial. Namun, masa kepresidenannya ditandai dengan tragedi ketika ia ditembak oleh seorang mantan supporter yang kecewa hanya beberapa bulan setelah dilantik. Chester Arthur, Presiden ke-21 Amerika Serikat, dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang unik dan penuh nuansa. Lahir di Fairfield, Vermont, Arthur tumbuh dalam keluarga yang percaya pada pendidikan dan nilai-nilai kewarganegaraan. Arthur memulai karirnya sebagai pengacara di New York, di mana ia terkenal karena kemampuannya dalam litigasi. Pada tahun 1871, ia diangkat sebagai pengawas pemungutan pajak, yang menandai awal keterlibatannya dalam dunia politik. Setelah kematian Presiden James Garfield pada tahun 1841, Chester Arthur diangkat sebagai presiden, meskipun awalnya tidak diharapkan untuk mengambil posisi tersebut. Sebagai presiden, Arthur dikenal karena reformasi layanan sipil dan upayanya untuk menghentikan praktik patrones politik yang korup. Salah satu pencapaian terpentingnya adalah penandatanganan Undang-Undang Pendapatan, yang membantu mengubah sistem perpajakan di Amerika Serikat. Meski masa jabatannya hanya berlangsung hingga 1885, warisan Chester Arthur tetap hidup melalui kebijakan reformasi yang ia terapkan. Grover Cleveland adalah satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang menjabat selama 2 masa tidak berturut-turut, yaitu dari tahun 1885 hingga 1889, dan kemudian lagi dari tahun 1893 hingga 1897. Lahir pada 18 Maret 1837 di Caldwell, New Jersey, Cleveland merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara dalam keluarga yang sederhana. Cleveland memulai karirnya di dunia hukum setelah belajar secara mandiri dan menjadi hakim pada usia muda. Sebagai wali kota Buffalo dan kemudian sebagai gubernur New York, dia dikenal karena kebijakan anti korupsinya yang ketat dan reformasi administrasi publik. Ketika terpilih sebagai presiden, Cleveland berjanji untuk menghapus praktik patronase yang merajalela dan memperkenalkan sistem merit dalam pemerintahan. Namun masa kepresidenannya juga diwarnai dengan tantangan ekonomi, termasuk depresi ekonomi yang parah pada tahun 1893. Benjamin Harrison, Presiden ke-23 Amerika Serikat, dikenal karena kebijakan luar negeri yang berani dan kepemimpinannya yang penuh tantangan. Era kepemimpinannya menandai masa penting dalam transisi kekuasaan Amerika dari sebuah negara muda menjadi kekuatan global yang sedang berkembang. Benjamin Harrison memperkenalkan tarif McKinley yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pengesahan Undang-Undang Perdagangan Antar Pulau yang memperkuat hubungan ekonomi antara negara bagian. Harrison juga dikenal karena dukungannya terhadap perlindungan hak suara bagi warga kulit hitam, berusaha untuk mengatasi diskriminasi rasial yang meluas. Meskipun McCurdy banyak tantangan, termasuk krisis ekonomi yang dikenal sebagai Depresi 1893, ia tetap berkomitmen untuk reformasi yang berkelanjutan. Setelah meninggalkan kantor, Harrison terus berkontribusi pada politik dan masyarakat, menjadi anggota aktif di organisasi veteran perang sipil. Demikianlah, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai
Presiden-presiden Amerika Serikat di bagian pertama ini, di mana kita melihat perjalanan sejarah dan pengaruh mereka. Kita tetap jangan khawatir karena ini baru permulaan. Bagian kedua akan membawa Anda lebih jauh ke dalam kisah menarik dari pemimpin-pemimpin yang mengubah arah negara ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik yang akan datang di part 2. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah tentang presiden mana yang paling menginspirasi bagi Anda. Tetaplah mengikuti channel ini karena kami akan membahas lebih banyak fakta menarik dan cerita unik dari sejarah kepresidenan Amerika Serikat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih telah menyaksikan. Bersama-sama kita akan mengungkap lebih banyak kisah yang menakjubkan. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar Anda menjadi yang pertama tahu ketika part 2 dirilis. Sampai saat itu, pelajari lebih dalam tentang para pemimpin ini dan bagaimana mereka membentuk masa depan Amerika Serikat.